Halo bro, balik lagi sama gue, Koko Brewok. Di video kali ini gue bakal jawab salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyain sama gue, yaitu adalah, kok udah HT, apakah minoxidil itu masih efektif atau enggak sebenarnya? Dan gue juga bakal menjawab salah satu kritik gitu ya, atau salah satu komplain lah, yang menurut gue sih, ya agak-agak nggak jelas gitu. Ya di video kali ini juga gue nggak akan marah-marah. Sebenarnya kalau misalnya video kali ini kita mau pakai logika sedikit aja, sebenarnya jawaban itu udah ada gitu. Oke, jadi yang pertama, gue pernah ngebahas satu video dengan judul dan thumbnail kayak gini. Kalian bisa lihat sendiri. Jadi di video itu gue dikomplain tuh, dia tulis menit 21.4. Kan gue komplain tuh, orang sudah hair transplant tiba-tiba pakai Minox, orang sudah hair transplant tiba-tiba pakai Derma. Dia bilang tuh, ada juga orang sudah pakai Minox, orang yang jualan Big 3 masih hair transplant juga. Ya menurut gue sebenarnya di sini nggak ada yang salah sih dengan orang yang udah pakai Minox, ujungnya hair transplant. Yang salah itu orang udah hair transplant tapi disuruh pakai Minox. Karena itu kan downgrade gitu. Orang udah HT disuruh pakai Minox. Itu downgrade. Sementara menurut gua kalau upgrade ya nggak ada salahnya itu, orang pakai Minox, ujung-ujungnya transplant, nggak ada masalah. Sebenarnya dalam hidup ini menurut gue yang salah adalah ketika orang downgrade sih. Apalagi ketika lu udah upgrade tapi ditipu seolah-olah jadi lu harus downgrade. Downgrade biasa aja udah salah gitu. Lu biasa pakai mobil, tiba-tiba pakai motor. Lu biasa punya rumah, tiba-tiba ngontrak. Berarti kan ada something wrong sebenarnya. Apalagi yang lu udah upgrade, tapi dipaksa beli sesuatu yang downgrade. Contohnya adalah apa? Ya tadi, lu udah transplant, dipaksa perawatan. Lu udah sulam alis, misalnya dipaksa ngegambar alis. Itu kan itu sesuatu yang kocak gitu. Lu ngapain ngelakuin hair transplant, lu ngapain ngelakuin sulam alis. Sesimpel itu sih sebenarnya. Kita berlogika aja. Ya gue nggak tahu kenapa, mungkin orang yang memang nggak suka aja gitu. Ya, you know lah, kadang-kadang kayak ada something racial gitu kan. Orang juga suka ada yang hate comment sampai 7 kali gitu. Gue nggak ngerti juga, udah nggak suka sama gue, tapi mampir juga di channel gue sampai 7 kali kan gue bingung. Dan sekarang juga gue jualan HT gitu. Jadi gue jualan HT, dan gue juga jualan, kalau misalnya lu mau amunisi penumbuh rambut via oles-oles. Jadi sebenarnya apa yang salahnya gitu ketika seorang penjual pakai misalnya produk premium dia gitu. Orang penjual Toyota nih, ada Avanza, misalnya ada Alphard. Orang mau pakai Alphard apa salahnya gitu kan? Nggak selalu misalnya orang harus pakai Avanza, orang harus selalu pakai Kijang, kan nggak gitu juga sebenarnya. Nggak ada yang salah sih menurut gue, cuman ya nggak ngerti lah. Nah terus dia kan komen tuh, masih bisa dipercayakah orang yang demikian? Sudah jamak salah satu trik pemain baru untuk menggayat konsumen dengan cara menjelekkan atau menjatuhkan pemain lama. Jadi gini, misalnya kalau kalian nonton videonya, yang gue bilang kan, jangan perawatan ketika kalian udah hair transplant. Lu udah hair transplant, gak usah perawatan, ngapain? Gue bukan ngejelekin kayak, wah jangan beli di si A, karena barangnya palsu. Sebenarnya bukan ke arah sana kan. Gue nih jual produk perawatan loh. Gue nih menjual produk perawatan. Gue akan jauh lebih untung ketika gue membuat video yang sama, gue bilang misalnya udah HT, mending lu perawatan. Orang yang nonton video gue, kemungkinan akan beli di gue. Dan orang yang nonton video si A, kemungkinan akan beli di si A. Gue pun akan dapat keuntungan gitu. Dibanding gue bikin video yang kemarin, gue bilang misalnya ketika lu udah hair transplant, lu sama sekali nggak usah perawatan. Ya berarti orang kalau nonton, orang nggak akan beli di gue, dan orang pun nggak akan beli di si A. Gue tuh nggak dapat keuntungan apa-apa gitu. Gue cuma ngasih informasi. Gue ngasih informasi yang memang benar dan jujur gitu. Ya orang mungkin nggak ada yang mau buka. Misalnya kalau orang yang penjual serum doang, penjual perawatan, ya mungkin dia nggak mau buka. Karena dia mungkin dapat keuntungan. Atau kalau dia buka, dia pun akan diprotes. Karena dia nggak ngelakuin hair transplant. Dia nggak ngerti. Sedangkan orang yang misalnya cuma jual jasa hair transplant, kalau misalnya dia ngomong kayak gini ya, disangkanya, ya lu jualan HT, lu ngejelek-jelekin doang. Karena lu nggak jualan serum. Serba salah kan? Yang bahas itu harus yang ngalamin HT dan jual juga serum. Kebetulan, menurut gua yang gua tahu, cuman gua dan si A ini. Kalau misalnya kalian tahu maksudnya ya. Dan di sini juga dia bilang gitu, ini salah satu trik pemain baru untuk istilahnya menggayat konsumen dengan cara menjelekkan pemain lama. Ya asal kalian tahu gitu, misalnya kalau kalian tahu siapa yang gue maksud, itu pemain serum tuh duluan gue gitu. Gue jualan serum dari 2018 di awal-awal, sedangkan si A ini dia jualan serum tuh dari hampir masuk kuartal 4 2019. Jadi perbedaannya tuh udah 1,5 tahun lebih. Gue duluan dan yang gue omong itu masalah serum gitu. Jadi ya you know lah, just logic gitu. Dan ya salah satu pertanyaan yang memang paling sering ditanya adalah, transplantasi rambut, apakah Minox nggak bagus gitu?
Apa minox nggak efisien untuk rambut? Kok gua transplant? Sebenarnya untuk masalah kebotakan ini kan misalnya kalau lu udah bandingin transplant dengan minoxidil, itu kan berarti lu udah ngalamin kebotakan yang lumayan parah ya, harusnya. Dan cuman ada 5 solusi, gue udah bilang. Yang pertama adalah transplant, yang kedua adalah pakai amunisi oles, minoxidil, yang ketiga adalah dibotakin, yang keempat adalah didiemin dan tetap tumbuh dengan ya penipisan dan kebotakan, dan yang terakhir adalah pakai topi. Pertanyaannya sekarang gue balik gitu, apakah rambut itu penting atau enggak untuk kalian misalnya? Kalau penting, dibotakin nggak mungkin, karena lu butuh rambut. Ditutupin juga nggak mungkin, lu pasti bakal ke acara formal, lu pasti bakal ke tempat yang nggak memungkinkan untuk pakai topi dan sebagainya gitu. Dan yang ketiga, dibiarin juga itu lebih nggak mungkin, karena konteksnya di sini kalau misalnya lu udah bandingin harus transplant sama minox, itu lu udah ngalamin kebotakan yang lumayan gitu, dan itu udah nggak bisa ditutupin pakai rambut. Lu lihat aja foto gue udah kayak gini, itu gue udah nggak bisa nutupin pakai rambut. Solusinya cuma 2, yaitu HT sama pakai serum kayak minox dan lain-lain. Pertanyaan kedua adalah, lu mau HT atau enggak? Lu siap HT atau enggak? Karena yang pertama pasti kan masalahnya di budget gitu, HT itu mahal. Anggaplah budget gue sih maksimal di 65 juta. Sedangkan menurut gue untuk perawatan ini ya sekitar per tahunnya 3 juta gitu. Lu bisa perawatan kasarnya 21 tahun untuk HT, sekali HT gitu kalau hitung bodoh-bodohan ya. Jadi itu yang pertama. Kalau misalnya lu punya budget, lu siap nggak ngelakuin HT dengan sakitnya, dengan harus naik pesawat? Karena gue punya temen rambutnya lumayan tipis, tapi dia masalahnya adalah dia takut naik pesawat. Jadi yang kedua adalah pertanyaannya, lu siap HT atau enggak dengan segala konsekuensinya? Kalau misalnya jawaban lu siap, ya udah HT aja. Karena gue udah bilang bahwa HT adalah solusi terbaik. Tapi kalau jawaban lu enggak, ya pilihannya tinggal minoxidil dan teman-teman. Yaitu yang gue bilang, minoxidil dan teman-teman terbaik di kelasnya. Terbaik kalau dibandingin yang udah gue cobain ya, wakdoyok, minyak kemiri. Itu menurut gue masih yang terbaik. Ini hasilnya ketika gue pakai Finmix, minoxidil dan teman-teman gitu. Ini kan masih golongan minoxidil dan teman-teman gitu. Ini hasilnya. Ini yang terbaik. Tapi ya sesuai pengalaman gue setelah 5 bulan 8 hari, memang udah lumayan padat, tapi hasilnya masih banyak rambut halus. Makanya gue mutusin untuk transplant. Pasti banyak yang nanya kan, wah berarti ujung-ujungnya lu transplant, minoxidil nggak worth it gitu. Ya sebenarnya nggak juga, ya worth it aja. Menurut gue 5 bulan dengan hasil kayak gini, menurut gue ya worth it, 5 bulanan. Ya kan nggak mungkin juga gitu, lu ngarepin 5 bulan dari kondisi kayak gini, itu udah hasilnya rambutnya udah rambut kasar, udah nggak ngalamin kerontokan. Ya kalau kayak gitu, gue paling abisnya berapa? Gue pakai amunisi super lengkap, misalnya. Gue abisnya berapa? Paling selama 5 bulan paling 3 jutaan, 2 jutaan. Ya orang ngapain transplant? Gue ngapain keluarin 65 juta? Ya kita logik aja. Ya minox lu bandingin dengan amunisi lain yang oles juga metodenya. Dan menurut gue minox adalah yang terbaik. Gitu. Jadi kalau dibandingin transplant, ya gue bilang transplant yang terbaik gitu. Perbedaan harganya juga terlalu jauh. Gak mungkin kan misalnya lu bandingin Avanza langsung dengan Mercedes, lu bandingin Avanza dengan misalnya Ferrari. Lu ya bandingin Avanza misalnya dengan R3, dengan Expander, ya memang selevel gitu. Karena ya kalau misalnya lu bandingin kayak gitu, ya udah pasti ya jawabannya ya gue nggak usah jawab. Ya jawaban gue sih sebenarnya segitu aja, ya kalian simple aja, lu tentuin jawaban lu gitu. Lu dari kondisi yang tadi mau yang mana? Dari 5 yang tadi kemungkinannya, lu mau yang mana? Lu mau tutupin pakai topi, lu mau HT, lu mau pakai minox, lu mau biarin aja, atau lu mau dibotakin sebenarnya? Jangan sampai lu ngalamin kebotakan, tapi lu protes, lu disuruh HT, misalnya dananya belum ada, lu disuruh pakai minox nggak mau, pemakaiannya lama, lu dibotakin lu nggak pede, lu disuruh tumbuhin biasa aja lu nggak pede, lu disuruh pakai topi, panas terus, dan nanti kalau acara formal gimana? Ya terus solusinya apa? Solusinya apa ya? Lu pikirin aja sendiri gitu. Gua udah ngasih solusi, ya kalian pilih mana yang sesuai dengan konsekuensinya gitu. Mana yang konsekuensinya bisa lu tolerin. Gitu aja. Atau jangan-jangan lu yang komen nggak ngalamin kebotakan sama sekali gitu, orang-orang normal aja yang ngapain ngurusin yang kayak gini. Simpel aja gitu ya. Intinya balik lagi, minox worth it atau enggak, menurut gue worth it kalau lu nganggap rambut penting dan lu nggak mau HT. Sesimpel itu. Oke, videonya segini aja, daripada kepanjangan, gue Koko Brewok pamit dulu.